Selama pembelajaran saya itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, harus menyenangkan. Kedua, materinya dimengerti. Saya mulai. Kegiatan pembelajaran yang nanti saya lakukan itu pertama harus menyenangkan. Dan yang kedua, materinya harus dimengerti. Ini pakai dan bukanlah tahu. Artinya 2 syarat ini harus terpenuhi. Jangan hanya pembelajaran menyenangkan, tapi ketika kita tanya anak-anak tidak mengerti. Kenapa? Karena ternyata di kelas mereka yel-yel saja. Tidak bahas materi, kita mesti yel jadi heboh sekali di kelas. Begitu kita tanya, 2 pangkat 3 berapa? Tahu. Habis yel-yel. Itu berarti dia hanya kejar menyenangkannya. Menyenangkannya, tapi tidak dimengerti. Sebaliknya, jangan hanya kejar materi dimengerti, tapi tidak menyenangkan. Kita tanya anak-anak 2 pangkat 3 berapa? 8. Macet, kepala bocor. Dan tadi kena pukul sepanjang pelajaran. Itu materi dimengerti, tapi tidak menyenangkan. Nah, di kurikulum mereka mereka mau ini dan menyenangkan dan materinya dimengerti. Jadi cara sederhananya adalah sebelum tulis ini, renungkan dulu, simulasikan di kepala dulu. Saya akan mengajar dengan cara apa supaya ini nyaman buat saya, menyenangkan bagi saya, menyenangkan bagi anak. Setelah saya mengajar, dia mengerti. Jangan langsung tulis, karena kebanyakan berakhir di bagian ini. Bikin modul aja dan RPP itu berakhir di bagian ini. Begitu kalimat pertama dia langsung tatoa, tahu tatoa? Dia langsung kerepotan bikin kalimatnya di kalimat pertama. Dia akan langsung bilang, download, kau ganti nak kenapa? Pusing terlalu di negara. Kepala sekolah mau jadi saya sebanyak hari. Nanti kalau supervisi saya berpikir baik, Oke? Karena sudah kerepotan di kalimat pertama. Misalnya dia mau bikin kalimat pertama, ditayangkan video. Ayo sudah. Yang mau repot. Oke. Nah, jadi simulasikan di kepala dulu baru bikin kalimatnya. Itu akan jauh lebih mudah. Misalnya begini. Misalnya saya akan ajarkan 2 hal tadi Definisi dari penelitian dengan langkah-langkah melakukan penelitian. Misalnya saya ajarkan dengan cara TPS tadi. Nah, definisi penelitian pasti sudah ada di buku, toh? Kalau tidak usah masuk dan bilang penelitian adalah barang ada di buku, suruh dia baca. Oke. Kedua, langkah-langkah melakukan penelitian ada juga di buku. Kalau tidak ada, pasti ada di bahan aja, suruh dia baca. Setelah baca baru, oke. Sekarang coba jawab ini 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu penelitian? Yang kedua, langkah-langkah melakukan penelitian itu apa saja? Silakan jawab masing-masing secara individu, seperti yang tadi kita lakukan. Setelah jawab secara individu, coba tunjukkan jawabanmu ke tetangga berpasangan, berpasangan. Lihat jawaban temanmu dan juga cek jawabanmu sama atau tidak. Kalau tidak sama, oke, sepakati satu yang dianggap paling masuk akal. Yang tidak masuk akal, mengalah sudah. Jangan paksa diri. Oke. Nah, untuk bilang mana yang lebih masuk akal, mana yang tidak masuk akal, cek di buku kan. Yang mana yang mengarang, yang mana yang ikut buku. Oke. Berdua berpasangan. Setelah berpasangan baru, oke, kita diskusi kelompok karena hasil diskusi pasangan tadi, Setelah diskusi kelompok baru diskusi secara klasikal. Nanti di akhir baru saya guru melakukan pemuatan. Saya akan bilang, oke, yang tadi dibilang penelitian adalah itu
masih salah, yang benar adalah kelompoknya ini. Tidak boleh bilang, ya yang tadi semua benar. Tidak bisa begitu. Ini ilmu. Masa dia omong salah juga kakak bilang benar. Terima kasih, kakak harus bilang, apresiasi saja. Yang tadi disampaikan itu bagus sekali, tetapi ini salah ya, yang benar ini. Kalau kakak bilang benar semua, dia mau pulang semua salah, ibu bilang benar. Nah. 2/3 saya tadi bilang benar, ibu bilang benar. Tidak begitu, ilmu ini. Tidak boleh. Kakak puji dia, tetapi tidak akan bilang bahwa yang jawaban salahnya itu benar. Beda ya. Puji dengan meluruskan jawaban itu hal yang berbeda. Terima kasih sudah berusaha ya. Tapi 2/3 itu 8 anak. Karena 2 kali 2 kali 2. 2/3 itu bukan 6. 6 itu 2 kali 3. Beda. Oke. Setelah itu baru klasikal. Setelah klasikal baru mari kita evaluasi. Nah, sudah simulasikan di kepala begitu, baru kita tulis dalam bentuk rangka pembelajaran. Pertama begini. Misalnya untuk menarik perhatian siswa, misalnya guru bilang begini. Guru menampilkan gambar vaksin COVID-19. Kemudian sampaikan bahwa vaksin tersebut ditemukan melalui penelitian. Untuk menarik perhatian siswa ya. Dulu kita di corona, kita bisa selesai ya, bisa berakhir di corona ini gara-gara ada vaksin. Dan vaksin itu ditemukan melalui penelitian. Supaya dia merasa wow. Setelah itu baru bilang begini. Baru bilang, nah kalau begitu penelitian yang baik itu harusnya seperti apa supaya menghasilkan sesuatu yang berguna seperti penemuan vaksin. Misalnya guru bilang, siswa atau guru bertanya mengenai cara melakukan penelitian. Nah, ya, bertanya. Kalau bikin penelitian harus seperti apa? Harus seperti apa? Dia bisa ngomong apa saja terserah. Tapi ketika dia jawab apapun, jangan bilang benar atau salah. Karena ketika kakak bilang benar atau salah, pelajaran selesai. Bikin dia penasaran. Oke, yang tadi disebut itu kita akan cek benar atau salahnya. Untuk tahu benar atau salah, kalian harus membaca. Oke, misalnya guru bilang, siswa diminta membaca buku halaman sekian atau bahan ajar halaman sekian atau menonton video YouTube dengan link apa? Baca. Bilang ilmu itu ada di buku, harus baca. Harus baca. Karena ini kita lembaga akademik. Dan mulai dari baca. Pak tidak akan jelaskan dulu baca dulu, nanti setelah itu baru baca. Oke, setelah itu misalnya dia sudah baca, baru guru meminta siswa membentuk kelompok dengan jumlah anggota 4 atau 6 orang. Kenapa harus 4 atau 6? Karena tadi itu nanti ada yang berpasangan Kalau ternyata jumlah siswanya ganjil, berarti ada kelompok yang ganjil. Tapi kan paling 1 kelompok atau 2 kelompok.
Satu kelompok kali. Oke, bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, baru guru akan minta anak untuk, guru akan bagi LKS atau tuliskan 2 pertanyaan tadi. Guru misalnya ini minta siswa menjawab pertanyaan berikut secara individu. Ingat kita mau pakai TPS toh? Jadi dia harus jawab secara individu dulu. Oke. Bapak Ibu tidak usah catat ini semua, ini file nanti saya kirim toh? Catat saja yang penting. Nah, pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya haruslah yang ada di indikator. Saya ulang. Pertanyaan yang harus dia jawab di proses ini adalah pertanyaan sesuai dengan indikator. Kenapa? Karena kalau dia jawab itu pertanyaan indikator, maka itu akan menolong saya mencapai tujuan pembelajaran saya. Jangan cari pertanyaan baru. Karena itu yang saya lakukan adalah saya akan copy indikator yang akan saya ajarkan hari ini. Yaitu 2 ini tahu? Dua ini. Definisi dan langkah-langkah. Ini adalah pertanyaan pertama dan ini adalah pertanyaan yang kedua. Sekali lagi, kenapa mesti 2 pertanyaan ini? Karena inilah yang merupakan indikator saya, indikator pembelajaran saya. Nah. Tetapi Bapak Ibu, ini belum pertanyaan, ini kan masih pernyataan, no? Saya ubah menjadi pertanyaan. Misalnya, ini. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Kemudian yang kedua, uraikanlah langkah-langkah melakukan penelitian. Itu yang harus dijawab secara individu. Ya sudah jawab, baru saya akan minta ya diskusikan secara berpasangan, Oke. Misalnya selanjutnya adalah siswa berdiskusi secara berpasangan untuk menetapkan satu jawaban yang dianggap paling tepat. Kalau nanti berbeda jawabannya, dia harus dapat satu jawaban. Setelah itu baru diminta untuk diskusi kelompok untuk dapat jawaban kelompok. Yang sudah berpasangan tadi, baru diskusi kelompok. Misalnya, siswa berdiskusi kelompok untuk menetapkan satu jawaban yang merupakan jawaban. Ini yang pertama tadi, ini tahap T. Yang jawab individu itu tahap T.
jawab berpasangan ini tahap P, dan jawab dalam kelompok, diskusi dalam kelompok ini tahap S, share-nya. Setelah diskusi dalam kelompok sudah dapat satu jawaban kelompok, baru dilanjutkan dengan diskusi klasikal. Guru misalnya, guru meminta 2 sampai 3 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Di bagian ini guru bisa meminta anak dalam bentuk baca, bisa juga diminta dalam bentuk video anak-anak untuk jawab dua pertanyaan toh? Atau bisa terjadi mereka bikin video biasa, jadi ada yang merekam, ada yang ngomong, ada yang merekam, bisa begitu. Ada juga bisa dalam bentuk lagu, silakan. Dan macam-macam. Dia mau tampilkan dalam bentuk apa, pokoknya jawab itu 2 pertanyaan. Itu 2 pertanyaan. Jadi misalnya siswa bersis kelompok untuk menetapkan satu jawaban yang merupakan jawaban kelompok. Dan kemudian guru meminta kelompok menetapkan hasil diskusinya. Ini dapat dalam bentuk tertulis di kertas atau dalam bentuk video TikTok, atau bisa juga dalam bentuk lagu, silakan. Jadi misalnya ada kelompok yang suka menyanyi, mereka bikin lagu saja. Mereka yang suka TikTok, bikin TikTok saja. Nah, kayak begitu. Silakan. Terus setelah itu baru guru memberikan penguatan. Penguatan karena bisa terjadi yang tadi dipresentasikan ada yang salah-salah. Huh? Dia bikin lagu betul, tapi isinya salah. Dia bikin dalam bentuk TikTok, tapi ternyata pertanyaan nomor 1 dia lupa jawabannya. Dia tidak jawab pertanyaan nomor 1, dia langsung pertanyaan nomor 2. Gitu. Setelah itu baru siswa diberi kesempatan untuk komentar. Jadi tidak harus bertanya, dia boleh komentar, tidak selalu bertanya. Oke, sudah selesai. Baru saya ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup seperti biasa, misalnya dimulai dengan siswa dan guru merumuskan. Nah, di bagian ini biasanya kita sudah habis berdarah-darah, sudah mengajar sepanjang hari. Terus kita bilang, oke, kalau begitu kesimpulan kita. Banyak anak yang repot setengah mati bikin kesimpulan. Akhirnya dia sengaja cari-cari di catatan, sengaja kasih jatuh di kumpul poin sambil cari-cari. Karena dia bingung ini mau kesimpulannya apa. Nah, bilang ke guru, untuk membuat kesimpulan gampang, lihat di indikator. Hari ini kan indikator kita adalah definisi dari penelitian dan langkah-langkah melakukan penelitian. Berarti kesimpulannya apa? Itu 2 sudah. Kesimpulan nomor 1 penelitian adalah, kesimpulan kedua langkah-langkah melakukan penelitian itu 1, 2 dan seterusnya. Selesai. Kesimpulan. Kebanyakan kita susah sekali bikin kesimpulan, gara-gara anak bingung, kita juga bingung. Nah, di bagian ini jangan guru yang melakukan kesimpulan, tapi harus minta anak-anak yang menyimpulkan. Kadang-kadang tidak tahu pola,
tidak tahu pola. Simpulan akhirnya karena dulu tunggu sudah terlalu lama, nanti habis waktu ya sudah. Simpulan pertama ini catat sudah, kedua ini. Yang belajar siapa? Yang belajar anak-anak, maka dia yang harus bikin simpulan. Nah, kasih tahu, simpulan itu berdasarkan indikator. Nah, kapan kita kasih tahu indikator? Ketika di kegiatan pendahuluan ini, Bapak Ibu, ada langkah guru menyampaikan tujuan. Ketika menyampaikan tujuan, diikuti dengan indikator. Tujuan kita ini, indikatornya ini. Hari ini kita akan bahas dua. Bagian dari pendidikan dan langkah-langkah. Itu setiap kali masuk itu, karena sudah hafal dalam tadi. Tujuannya itu, indikator itu dua. Simpulan juga itu. Dan nanti juga itu sudah. Tidak lain, karena memang itu. Oke. Nah, selain baru misalnya guru melakukan evaluasi dan lagi kita coba goyang. Abis ini kita bergoyang juga. Potato itu bisa bagaimana? Ya. Potato yang pasti di mana? Domen mana? Potato. Nah. Ya. Ini kan? Gitu saja. Hot potato. Jadi nanti evaluasinya dalam bentuk bermain hot potato. Mainnya begini. Boleh kan? Berdiri beberapa orang. Kapan berdiri yang kita tidak mengatur belum terlalu lama. Boleh Bapak. Jadi mainnya begini. Ada lagi yang mau berdiri? Nama sudah. Biar ramai kalau bukan berdiri. Tidak ramai kalau tidak ramai. Jadi mainnya begini. Misalnya kita main menyanyi ampar-ampar pisang. Oke. Nanti kalau Pak Guru angkat tangan begini, berarti lagunya berhenti. Menyanyi sambil ini ballpoint harus di. Nah, kalau ballpoint berhenti di sapa, dia harus menyebut definisi dari penelitian atau salah satu langkah yang disebut itu, toh? Oke. Untuk evaluasinya. Jadi ballpointnya jatuh, ambil lagi. Ambil lagi. Oke, coba menyanyi. Oke, ampar pisang 1, 2 ya. Ampar pisangku belum masak begini diburu bari-bari. Ampar pisang. Oke, ya. Kalau berhenti di kakak harus menyebut satu konsep yang kita sudah pelajari hari ini. Apa coba? Terserah. Ya. Cara membuat modul aja. Modul ajar itu terdiri dari 3 komponen. Salah satunya apa? Harus ada tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ampar pisang belum masak. Apa yang kakak pelajari hari ini? Membuat ATP, oke? Apa? ATP itu ada kolom apa saja? Ada kode, salah satunya kode, bukan monyet ya? Oke. Nah, begitu. Jadi kita main, tetapi yang dalam konteks ini yang dia harus sebutkan adalah
materi yang kita ajarkan hari ini. Apa itu penelitian? Dan dia sebut salah satu langkah dalam penelitian yang kita sudah bahas tadi. Kalau semua sudah selesai disebutkan, semua sudah tersebutkan, permainan selesai. Jadi itu evaluasinya. Terima kasih, silakan dulu. Masa berdiri di rumah